Bab 1965. Apakah Anda melihatnya? Wang Lin pergi, tetapi desas-desus yang lebih besar terjadi di sini, di pengadilan Empyrean. Wang Lin menerobos cobaan menyebabkan semua orang menjadi sangat bersemangat dan merasa berbeda. Namun, mereka semua ingat nama, Wang Lin, nama yang menggantikan Ascendan Empyrean Mingdao sebagai orang nomor 1 di bawah Grand Empyreans. Empyrean Ascendan berambut putih. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelindung jiwa terkubur secara diam-diam di lubuk hati mereka. Tidak ada yang menyebutkannya lagi dan mereka juga memahami bahwa meskipun mereka memiliki pelindung jiwa, mereka tidak dapat melewati istana ke-17. Apa yang telah dilakukan Wang Lin memicu gelombang besar orang yang mencoba persidangan tersebut. Setelah menyaksikan Wang Lin, banyak petani mencoba uji coba tersebut. Grand Empyrean Daoyi diam-diam melihat Wang Lin yang akan pergi. Ada kilatan cahaya di matanya dan dia pergi. Dia ingin segera menemukan Wang Lin. Tidak peduli seberapa mahal harganya, dia akan merekrut Wang Lin. Wu Feng menghela nafas. Setelah Wang Lin melewati istana ke-17, dia tahu merekrut Wang Lin akan lebih sulit daripada Ascendan Empyrean Mingdao. Untungnya, saya menjalin hubungan baik dengannya. Bahkan jika aku gagal, hubunganku dengannya akan jauh lebih baik daripada para Grand Empyrean lainnya. Wu Feng merenung dan kemudian menghilang. Di istana kekaisaran, terdengar suara gemuruh yang menggelegar. Tahta naga diubah menjadi debu oleh Kaisar Langit. Di sampingnya, Ascendan Empyrean Mingdao membuka matanya. Matanya tanpa semangat dan dia diam-diam menundukkan kepalanya. Mingdao, aku akan memberimu kesempatan untuk pergi ke area budidaya pintu tertutup leluhur surgawi. Apakah Anda dapat menghilangkan penghinaan itu tergantung pada Anda. Wang Lin harus datang ke kota kekaisaran. Jika kamu bisa membunuhnya, kamu masih nomor 1 di antara Ascendan Empyreans. Kali ini, Mingdao tidak ragu-ragu seperti sebelumnya dan mengangguk dalam diam. Benua Tengah, Puncak Gunung Kaisar. Grand Empyrean Jiudi berdiri di puncak gunung dan mengalihkan pandangannya dari daun musim gugur. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan menunjukkan sedikit cahaya. Saya tidak bisa merekrut Ascendan Empyrean Mingdao, dan sekarang dia memiliki dendam terhadap Kaisar Langit. Saya ingin melihat siapa yang bisa bersaing dengan saya. Grand Empyrean Jiu berbalik sambil menatap Empyrean Exalt Haizi, yang perlahan membuka matanya, dan tertawa. Haizi, ikuti guru. Guru akan menerima Wang Lin ini sebagai muridku dan menjadikannya kakak laki-lakimu. Bagaimana? Empyrean Exalt Haizi terkejut dan dipenuhi dengan kegembiraan. Benua Timur, di sekte yang ungu. Mata pria parubaya itu berbinar dan dia terus bergumam. Istana ke-17, orang ini sebenarnya melewati istana ke-17. Orang ini pasti akan diperebutkan oleh para Grand Empyrean lainnya. Leluhur kecil, kamu harus mengetahui lokasinya, kita harus segera menemukannya. Kedua gadis kecil di sampingnya berkedip dan segera berdiri. Ketiganya berubah menjadi embusan angin dan menghilang. Namun, saat mereka menghilang, sebuah tangan kecil muncul di samping keserakahan yang menggembirakan. Ah! Aku lupa membawa Little Wolf. Serigala kecil, jangan khawatir, kami tidak akan melupakanmu. Penampilanmu sebelumnya bagus, jadi ikutlah dengan kami. Air mata mengalir dari mata keserakahan saat lehernya dicengkeram oleh tangan kecil itu dan dia menghilang dari ruangan batu. Di benua Grand Sage, tubuh Wang Lin telah duduk di dalam gua saat dia berada di pengadilan Empyrean. Naga laut itu telah menyusut banyak karena ia berbaring dengan malas di sana. Liu Jinbiao sedang melompat-lompat di sekitar tubuh naga laut.
Kadang-kadang ia menyentuh beberapa titik dengan lembut dan di lain waktu ia menggaruk titik-titik lain seolah-olah ada rasa gatal. Naga laut itu menyipitkan matanya seolah merasa sangat nyaman. Ia bahkan akan mengeluarkan beberapa dengusan saat ia memutar tubuhnya. Hehe, bagaimana? Nyaman. Kakek jin dari keluargamu mengetahui hal ini di dunia gua dari klan yang berspesialisasi dalam membiakkan binatang buas. Ini adalah serangkaian teknik pijat yang, jika digunakan setiap hari, akan memperlancar aliran darah Anda dan memberi Anda kenikmatan seperti melayang di awan. Bertahan, bertahan. Jangan bergerak, ini belum selesai. Jika kamu tidak tahan, aku tidak akan melakukannya lagi untukmu. Liu Jinbiao berkeringat, tapi dia tidak merasa lelah. Dia melanjutkan untuk waktu yang lama sebelum dia berbaring, terengah-engah. Sial, aku lelah setengah mati. Kami berdua adalah naga laut. Aku sudah selesai melakukannya untukmu, sekarang giliranmu. Liu Jinbiao memandangi naga laut itu. Saya benar-benar naga laut. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya, aku berada di tempat kuno dan terkena mantra yang mengubahku menjadi manusia. Naga laut memandang Liu Jinbiao dengan ragu-ragu dan memutar tubuhnya seolah enggan. Melihat naga laut seperti ini, mata Liu Jinbiao membelalak dan dia menjadi marah. Hei, apakah kamu akan membicarakan alasannya atau tidak? Saya beritahu Anda sekarang, jika Anda tidak melakukan ini, saya tidak akan memijat Anda lagi. Ini pertukaran timbal balik loh. Saya dapat memberitahu Anda, ada pria lain yang mengikuti guru bernama Suliguo. Dia sangat kejam, dan jika kamu tidak bekerja sama, kamu harus berhati-hati begitu dia sampai di sini. Mata Liu Jinbiao dipenuhi ketakutan saat dia berbicara kepada naga laut. Naga laut itu ragu-ragu sejenak dan diliputi amarah. Selama masa ini, Liu Jinbiao entah bagaimana menanamkan fakta bahwa Suliguo adalah orang jahat yang sangat suka menindas naga laut. Memikirkan Suliguo saja, seseorang yang belum pernah ditemuinya, akan membuatnya sangat tidak bahagia. Setelah sekian lama, ia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk saripati asal. Liu Jinbiao segera mulai menyerapnya. Matanya dipenuhi dengan kebanggaan tersembunyi saat dia mulai berkultivasi. Huff, tetap saja aku, Jinbiao Si, yang lebih kuat. Naga laut ini sangat bodoh dan mudah ditipu. Dengan bantuannya, saya dapat dengan mudah meningkatkan level kultivasi saya, lalu perlahan-lahan saya melatihnya untuk menatap Su kecil. Segera, bahkan tanpa aku, naga laut akan menekannya. Haha, tunggu saja, Su kecil. Sementara Liu Jinbiao merasa bangga, Wang Lin membuka matanya dan matanya bersinar. Namun, saat dia melihat Liu Jinbiao dan naga laut, dia terkejut sesaat. Wang Lin mengerutkan kening. Dia melihat naga laut itu bersedia, jadi dia mengabaikannya. Setelah sekian lama, naga laut itu selesai menghembuskan nafasnya dan dengan malas berbaring di sana. Setelah Liu Jinbiao selesai berkultivasi dan sepenuhnya menyerap esensi asal naga laut, Wang Lin berdiri dan meliriknya. Jangan ribut, ini waktunya berangkat. Ketika Wang Lin meliriknya, Liu Jinbiao merasa semua pikirannya terungkap. Dia berkedip saat dia mengungkapkan ekspresi malu dan dengan cepat berdiri. Tuan sudah selesai. Ya, kami akan pergi kemanapun Anda katakan. Ini, kapan kita akan mencari Suliguo? Naga laut itu bangkit, tetapi ketika mendengar nama Suliguo, kemarahan muncul di matanya. Ia mengingat nama Suliguo dan merasakan kebencian yang mendalam terhadap orang yang berspesialisasi dalam menindas naga laut ini. Para tamu datang. Kami akan segera menuju ke benua tengah. Adapun untuk menemukan Suliguo,
semuanya tergantung pada takdir. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan menyingkirkan Liu Jinbiao dan naga laut. Dia berjalan keluar gua dan muncul di puncak gunung. Dia berdiri di sana, menghadap angin gunung saat pakaian putihnya berkibar. Siapa yang pertama tiba, gumam Wang Lin. Dia ingin mengejutkan semua orang hanya untuk saat ini. Saat Liu Jinbiao sedang mengajari naga laut untuk marah pada Suli Guo, jauh di sana, di kota kekaisaran di benua tengah, ada seseorang berbaju biru. Dia memiliki wajah penjahat dan tiba-tiba dia bersin. Kota kekaisaran adalah pusat klan surgawi, dan mencakup wilayah yang luas. Luasnya hampir seluruh benua. Kota luar biasa seperti itu mustahil dibangun oleh manusia kecuali banyak orang yang menghabiskan waktu puluhan ribu tahun untuk membangunnya. Kota ini sangat besar, tidak ada habisnya dan dapat dengan mudah dibandingkan dengan sebuah benua. Di bagian timur kota, di jalan yang agak ramai, ada seorang pemuda berkemeja bunga. Pemuda ini berjalan dengan langkah besar dan memasang ekspresi bangga. Dia diikuti oleh lebih dari selusin penjaga. Setiap penjaga adalah kultivator langkah ketiga, dan penjaga berjubah ungu sebenarnya adalah Golden Exalt. Semua penjaga ini laki-laki, dan mereka diam-diam mengikuti dari belakang. Di samping pemuda itu ada dua orang lainnya. Salah satunya adalah seorang remaja. Dia memiliki penampilan yang arogan dan mengenakan pakaian berwarna biru, tetapi cara berjalannya berbeda dari yang lain, seolah-olah dia sedang memegang sesuatu di antara kedua kakinya. Yang lainnya adalah seorang pemuda berbaju merah yang tampak seperti seseorang yang berambisi, dan saat ini, dia bersin 7 atau 8 kali berturut-turut. "Yo, Tuan Su, apakah Anda sakit karena angin dingin kemarin hingga kami mendengar Anda bersin?" Kata remaja angkuh itu, suaranya sangat tajam. "Bah, anak kecil yang bukan laki-laki atau perempuan, kakek Su pergi bersenang-senang tadi malam. Apa? Kamu mau ikut denganku? Ayo, kita berangkat malam ini." Pria muda itu memiliki tatapan yang galak. "Huff, kamu pencuri yang tidak tahu malu." Remaja itu memutar matanya. "Saya tidak tahu malu. Kakek Sumu tidak tahu malu. Sebaiknya kau berhati-hati malam ini. Aku akan ke kamarmu malam ini dan kemudian aku tidak akan tahu malu." "Hehe, sebaiknya kamu berhati-hati." Pemuda bernama Su tersenyum dengan niat buruk saat dia memandang remaja itu. "Jangan bertengkar. Kalian berdua berisik sekali, bertengkar tanpa henti. Little Red, kamu tendang pintunya. Biarkan keluarga Litua itu tahu betapa kuatnya raja ini. Sialan, berani menggangguku. Dan kamu, King kecil, ingat, jika keadaan menjadi buruk, hancurkan batu giok itu agar kakakku memberi mereka pelajaran." Pemuda berkemeja bunga di depan mendengus dan menunjuk ke rumah raksasa di depan. Rumah itu sangat besar, dan dari kejauhan, memberikan tekanan yang kuat. Pintunya tertutup dan tidak ada penjaga. Di pintunya ada sebuah plakat hijau dengan latar belakang merah dan dua kata emas tertulis di atasnya. "Li Mansion." Kedua kata ini mengeluarkan aura pedang mengejutkan yang memenuhi dunia. "Bagus." Pemuda bernama Su menjadi bersemangat, seolah dia suka melakukan hal semacam ini. Dia bergegas menuju pintu untuk menendangnya. Ada ledakan, tapi pintunya tidak bergerak sama sekali. Namun, pemuda bernama Su tidak peduli sama sekali, seolah dia tahu akan seperti ini. "Orang-orang di Li Mansion, dengarkan baik-baik, kakek Sumu ada di sini. Buka pintunya dan sambut tamumu." Pemuda berkemeja bunga tertawa setelah mendengar ini. Dia terlihat sangat bersemangat dan berbicara kepada pemuda berbaju biru di sampingnya. "Apakah kamu melihatnya? Apakah kamu melihatnya? Pelajari sedikit, inilah mengapa raja ini menghargai Su ini.
Selamat datang tamu-tamu Anda, kalimat yang bagus. Bab 1966. Perekrutan Grand Empyrean, Benua Timur, Benua Sage Besar. Wang Lin diam-diam berdiri di atas gunung yang tampak biasa di benua ini. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia menatap langit biru dan awan putih. Angin bertiup kencang, menyebabkan sudut bajunya berkibar, namun tidak mampu membuat rambut putihnya bergerak sama sekali. Matanya seperti bintang, memberikan kesan mendalam. Dia berdiri di sana seperti pohon pinus yang hijau. Gunung ini tidak tinggi dan dipenuhi pepohonan. Angin menyebabkan dedaunan berdesir, menciptakan lagu yang indah. Wang Lin tampak tenang sambil berdiri di puncak gunung. Dia tidak merasa bangga telah melewati istana ke-17 atau sombong karena para Grand Empyrean akan datang untuk merekrutnya. Sama seperti di dunia gua, dia diam-diam melihat ke langit. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika matahari terbenam, Wang Lin berdiri di sana dan langit tiba-tiba berubah. Awan putih yang tertutup kegelapan muncul sekali lagi dan matahari muncul di langit yang gelap. Matahari muncul dari udara tipis dan memancarkan cahaya menyilaukan yang membuat bumi tampak seperti siang hari. Panas tak berujung datang dari matahari, seolah-olah Wang Lin sangat dekat dengannya, dan sesosok tubuh perlahan keluar dari matahari. Jubah Taoisme dan rambut hitam. Orang ini tampak seperti seorang pemuda yang cukup tampan. Grand Empyrean Dao Yi adalah orang pertama yang muncul di hadapan Wang Lin. Saat Dao Yi muncul, semuanya membeku. Angin berhenti, pepohonan berhenti, semuanya berhenti. Bahkan pakaian Wang Lin sepertinya berhenti. Seolah-olah dunia ini dibekukan oleh kekuatan tak kasat mata. Satu-satunya hal yang bisa bergerak adalah Grand Empyrean Dao Yi, yang keluar dari matahari. Dia melayang di udara 100 kaki dari Wang Lin dan menatapnya. Saat dia melihat ke arah Wang Lin, kekosongan di sekitar Wang Lin pecah. Suara ini muncul tiba-tiba dan menyebabkan mata Grand Empyrean Dao Yi berbinar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan di sekitar Wang Lin, membuatnya tampak seperti membeku dan esnya runtuh. Beberapa saat kemudian, pakaian beku Wang Lin mulai bergerak ke tempat yang tidak ada angin. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Grand Empyrean Dao Yi. Adegan ini menyebabkan kilatan cahaya keemasan bersinar di mata Grand Empyrean Dao Yi. Dia tidak menyangka Wang Lin pulih begitu cepat dari tekanannya yang bisa membekukan apapun di dunia. Harus dikatakan bahwa dia ada di sini dengan tubuh aslinya. Itu bukanlah indera ketuhanan atau avatar, tapi tubuh aslinya. Benar-benar layak menjadi Ascendan Empyrean nomor 1 yang melewati istana ke-17. Untuk dapat pulih di bawah tekanan saya sudah cukup bagi Anda untuk memenuhi syarat sebagai yang terkuat di bawah Grand Empyreans. Wang Lin, ikuti tuan ini. Tuan ini pernah berjanji padamu saat itu bahwa jika aku tidak mati, kamu tidak akan mati. Dao Yi Agung Empire tersenyum. Dia sepertinya lupa bagaimana dia menyerah merekrut Wang Lin kembali di pengadilan Empyrean. Wang Lin diam-diam merenung dan menggenggam tangannya pada Grand Empyrean Dao Yi. Grand Empyrean Dao Yi sedikit mengernyit tetapi segera mengendurkan alisnya. Dia memandang Wang Lin dan mulai berbicara. Suaranya tidak nyaring dan tidak bergema, namun setiap kata seolah mengandung hukum dan membuat dunia bergetar. Ini adalah harta karun yang disempurnakan secara pribadi oleh tuan ini, kata Grand Empyrean Dao Yi, lalu dia mengangkat tangan kanannya. Sebuah cincin muncul di jari telunjuk kanannya dan kemudian terbang ke udara, membentuk lingkaran cahaya selebar sekitar 30 kaki. Saya menggunakan bahan dari alam dewa abadi untuk membuat cincin ini, dan saya membutuhkan waktu 100.000 tahun untuk menyempurnakannya. Penampilannya merupakan tiruan dari harta karun dari leluhur surgawi.
Bahkan jika itu aku, akan membutuhkan banyak usaha untuk menghancurkannya. Wah, Englin melihat lingkaran cahaya setinggi 30 kaki dan matanya bersinar. Cincin ini luar biasa, Wang Lin tidak bisa melihatnya sama sekali. Seolah-olah itu bukan milik dunia ini dan hanya ilusi. Tekanan yang diberikannya membuat Wang Lin merasakan ilusi bahwa dia sedang menghadapi seorang Grand Empyrean. Ketika Grand Empyrean Dao Yi memperhatikan cahaya di mata Wang Lin, dia melambaikan tangan kirinya. Sepotong bambu hijau muncul di tangannya. Warna bambunya cerah dan mengeluarkan wangi. Bambu ini adalah harta surgawi. Setelah Anda menggabungkannya dengan tubuh Anda, esensi Anda akan berevolusi, dan itu juga berisi Dao Tuan ini. Jika kamu bisa memahaminya, jika kamu tidak menjadi seorang Grand Empyrean, kamu akan sangat dekat. Saat bambu hijau muncul, mata Wang Lin menjadi serius. Hanya dengan mencium wanginya, esensi dalam tubuhnya seakan menjadi lebih kuat. Item ini tampaknya lebih bermanfaat terhadap esensi daripada apapun. Jika Wang Lin bisa menyatu dengannya, itu akan sangat bermanfaat baginya. Grand Empyrean Dao Yi memperhatikan Wang Lin dan tersenyum. Pemahamannya tentang Wang Lin adalah bahwa orang ini menyukai harta asing dan semacamnya. Hal-hal ini memiliki daya tarik yang kuat terhadap Wang Lin, jadi dia datang dengan tujuan memikat Wang Lin dengan harta karun. Selain itu, kedua harta karun ini tidak berarti apa-apa baginya, dan akan sangat hemat biaya jika menukarnya untuk merekrut Wang Lin. Namun, dia tahu bahwa Wang Lin bukanlah kultivator biasa dan dia bukan satu-satunya Grand Empyrean yang datang untuk merekrut Wang Lin. Jika dia tidak mengambil beberapa harta karun nyata, dia kemungkinan akan ditekan oleh para Grand Empyrean lainnya begitu mereka tiba. Selain dua harta karun ini, ada satu lagi. Ketika Grand Empyrean Dao Yi berbicara, bahkan dia merasakan hatinya sakit. Ini bisa dikatakan sebagai harta karun yang nyata, dan bahkan dia belum sepenuhnya memahaminya. Dengan lambaian lengan baju, pusaran raksasa muncul di hadapannya dan tengkorak seukuran kepalan tangan perlahan terbang keluar. Tengkorak itu dikelilingi oleh lapisan cahaya, dan saat itu muncul, aura kematian dalam jumlah yang mengejutkan menyebar. Aura kematian ini menyapu dunia dan dunia yang membeku akibat tekanan Dao Yi runtuh. Saat semuanya kembali bergerak, mereka terkontaminasi oleh aura kematian ini. Tengkorak ini tidak terlihat seperti tengkorak orang dewasa, melainkan tengkorak bayi. Ini tidak datang dari alam dewa abadi, tapi dahulu kala, ketika saya meninggalkan benua astral abadi, saya menemukannya di benua yang hancur. Saat aku diambil, benua itu menghilang, item ini mengandung jejak kekuatan yang aku tidak mengerti. Tapi aku punya perasaan samar-samar bahwa jika aku bisa menyerap kekuatan ini, mungkin aku bisa mematahkan batasan Grand Empyrean menjadi eksistensi seperti leluhur surgawi. Mungkin aku hanya bernasib untuk menemuinya tapi tidak memahaminya. Itu sudah lama berada di tanganku, jika kamu mengikutiku, aku akan memberikannya kepadamu. Grand Empyrean Dao Yi mengungkapkan tatapan tegas. Dia memang bersedia membayar harga tertentu untuk merekrut Wang Lin. Wang Lin memandangi tengkorak bayi itu. Dia tidak bisa melihat menembus tengkoraknya, tapi hal itu menimbulkan perasaan yang tak terlukiskan. Itu memberinya rasa keakraban. Dia merasa seperti itu telah dilupakan oleh jiwanya, tetapi dia tidak dapat mengingat kapan dia melihatnya. Wang Lin berjuang, dan setelah sekian lama, dia berbicara. Terima kasih banyak, Grand Empyrean Dao Yi, tapi izinkan saya mempertimbangkan masalah ini. Alis Grand Empyrean Dao Yi berkerut saat dia melihat Wang Lin dan perlahan mengangguk. Tidak apa-apa, dengan kekuatanmu, pasti ada Grand Empyrean lain yang merekrutmu selain aku. Wajar jika mempertimbangkannya sedikit.
Saat Grand Empyrean Daoyi berbicara, suara gemuruh datang dari luar dunia yang diselimuti oleh aura kematian. Raungannya seperti guntur dan aura kematian di sekitarnya mulai berputar. Riak bergema di langit. Dan seseorang keluar. Orang ini tinggi dan botak. Dia mengenakan kemeja kasar dan melangkah maju. Setiap langkah menciptakan gemuruh yang menggelegar, seolah tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat menghentikannya. Setelah dia berjalan 7 langkah, dunia seakan runtuh dan segalanya mundur. Aura kematian didorong mundur seolah tidak berani menghalanginya sama sekali. Pria botak itu mengeluarkan aura sombong dari pertempuran surgawi saat dia mendekat. Setelah 7 langkah, dia berdiri di samping Wang Lin. Berbeda dengan Daoyi yang melayang di langit, pria kekar ini berdiri di puncak gunung seperti Wang Lin. Salam, Wu Feng Agung Empire. Terima kasih, Grand Empyrean Wu Feng, atas bantuan Anda di pengadilan Empyrean. Saya akan mengingatnya. Wang Lin menggenggam tangannya pada pria botak itu. Wu Feng, Empire Agung, tertawa. Suaranya seperti guntur dan langit bergetar. Tidak ada apa-apanya. Saya sudah tidak menyukai kaisar langit itu dan hanya mengutarakan pikiran saya. Inilah perbedaan lain antara dia dan Daoyi. Setiap kali Daoyi berbicara, dia selalu menyebut dirinya dengan hormat, sedangkan Wu Feng tampak jauh lebih santai. Anda pasti sudah menebak alasan saya datang ke sini. Jangan bicara tentang kondisinya, saya punya sebotol anggur enak di sini yang biasanya tidak saya berikan kepada orang lain. Apakah Anda ingin minum? Grand Empyrean Wu Feng melambaikan tangan kanannya dan labu hijau muncul di genggamannya saat dia tersenyum pada Wang Lin. Wang Lin tersenyum dan meraih kekosongan. Labu itu terbang ke arahnya dan dia meminumnya seteguk besar. Bagus. Apakah kamu berakhir di bawahku atau tidak? Kamu bisa datang ke Gletser Utara kapan saja. Wu Feng memandang Wang Lin dan tersenyum. Saat ini, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Daoyi. Daoyi, jika lebih dari satu Grand Empyrean ingin merekrut Ascen dan Empyrean, sesuai perjanjian, kamu hanya memiliki kesempatan untuk memberikan kondisimu satu kali. Apa kamu sudah selesai? Saat dia berbicara, dia melihat ketiga harta karun itu. Dia mengabaikan cincin dan bambu hijau, pandangannya hanya sedikit menyempit pada tengkoraknya. Itu saja, jika hanya ini yang kamu ambil, maka aku akan memberikan tawaranku. Saat Wu Feng berbicara, dia memandang Daoyi. Setelah Wang Lin mendengar ini, hatinya tergerak. Jarang ada beberapa Grand Empyrean yang merekrut satu orang. Wu Feng menunjukkan hal ini kepada Daoyi berarti dia memiliki niatnya sendiri. Apakah dia akan membantuku? Wang Lin memandang Wu Feng. Babak 1967. Wang Lin kecil. Grand Empyrean Daoyi mendengus dingin. Dengan kelicikannya, dia secara alami melihat arti kata-kata Wu Feng. Namun, dia tidak mau menyerah seperti ini. Aku datang terlalu dini, aku seharusnya datang lebih lambat, aku bisa menilai situasi dengan lebih baik setelah yang lain mengungkapkan persyaratan mereka. Alasan Daoyi datang lebih dulu adalah karena dialah orang pertama yang mencoba merekrut Wang Lin. Dia merasa Wang Lin sangat memedulikan harta karun, jadi dia ingin datang lebih awal dan segera mengejutkan Wang Lin. Saat ini, pakaiannya mulai berkibar dan kemudian menjadi tenang. Dia perlahan membuka tangannya dan kristal berwarna-warni melayang di telapak tangannya. Namun, dia tidak menyangka Wu Feng akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Tentu saja aku belum selesai. Tuan ini belum mengeluarkan item terakhir. Daoyi memperlihatkan tatapan tegas dan mengangkat tangan kanannya. Dia tanpa ampun mengepalkan tangan. Wang Lin, item ini dibentuk oleh niat Dao saya. Jika kamu mati, tuan ini akan terluka.
dan jika aku terluka, kamu tidak akan terpengaruh. Ini hanya akan berdampak pada saya. Dengan ini, siapapun yang berani menyerangmu akan menjadi musuhku. Hati Grand Empyrean Daoyi sakit. Ini adalah intinya dan dia berharap tidak perlu mengeluarkannya. Namun, kata-kata Wu Feng telah memaksanya mengeluarkan kartu as terbesarnya. Saat itu muncul, mata Wu Feng menyipit. Dia memandang Daoyi dan kemudian Wang Lin. Grand Empyrean jarang mengeluarkan kristal Dao seperti itu, dan itu bisa menjamin keselamatan Anda, tapi saya sarankan Anda menunggu Grand Empyrean Jiudi. Wu Feng, mungkinkah kamu merasa sia-sia mencoba merekrutnya? Apakah kamu melakukan ini untuk membangun hubungan baik dengannya? Dao Yi Agung Empire meraung. Jadi bagaimana jika aku, Wu Feng, Empire Agung, tertawa. Dia memang sedang memikirkan hal ini. Jika Wang Lin mengikutinya, dia akan memperlakukan Wang Lin dengan tulus. Jika Wang Lin tidak melakukannya, maka bantuannya akan menciptakan hubungan baik di antara mereka. Itu adalah dua burung dengan satu batu, bagus untuk kedua sisi. Kalau begitu aku ingin tahu apa yang akan kamu ambil. Dao Yi sangat tertekan, tetapi statusnya di antara para Empyrean Agung sama dengan Wu Feng, jadi jika Wu Feng bertekad dalam hal ini, dia tidak bisa berkata terlalu banyak. Saya tidak memiliki banyak manfaat untuk diberikan seperti Anda, dan keberuntungan saya di alam dewa abadi tidak sebaik milik Anda. Wu Feng tenang saat berbicara. Dia menatap mata Wang Lin, dan matanya jernih dan tulus. Tetapi jika kamu mengikutiku, kamu tidak akan berada di bawahku. Aku akan menganggapmu sebagai murid guruku. Tingkat kultivasi kami berbeda, namun status kami akan sama. Apa yang menjadi milikku adalah milikmu. Hanya ini yang bisa kuberikan padamu. Wu Feng memandang Wang Lin. Dia sangat mementingkan orang seperti itu. Dia merasa bahwa Wang Lin memiliki peluang besar untuk menjadi seorang Grand Empyrean, dan orang seperti itu layak mendapatkan komitmen semacam ini. Kata-kata Wu Feng mengagetkan Grand Empyrean Daoyi, dan dia tetap diam. Kondisi seperti itu memang jauh lebih baik dari harta yang dipersembahkannya. Wu Feng ini adalah orang yang ceroboh. Meskipun anak ini luar biasa, dia tidak sebanding dengan harga seperti itu. Niat Dao saya sudah mencapai batas saya sebagai seorang Grand Empyrean. Namun, menarik bahwa dia berani bertaruh seperti ini, membayar harga sedemikian rupa untuk bertaruh bahwa anak ini bisa menjadi Grand Empyrean. Status yang setara, ambil posisi gurunya dan terima dia sebagai murid. Jika dia mengusulkan hal ini kepada Ming Dao, bahkan Ming Dao pun akan sangat tersentuh. Kemungkinan besar dia tidak akan mengikuti Kaisar Langit dan akan menjadi adik junior Wu Feng. Jika Wang Lin setuju, dia akan mendapatkan banyak manfaat. Wang Lin menarik napas dalam. Dia tidak menyangka Wu Feng akan mengatakan ini. Wu Feng juga memiliki ekspresi yang tulus. Dia jelas tidak mengatakan ini dengan santai dan telah memikirkan hal ini. Apa yang saya katakan tidak salah. Aku bisa bersumpah dengan garis keturunanku. Wu Feng mengucapkan kata demi kata kepada Wang Lin. Apakah Wu Feng ini sudah gila? Ekspresi Dao Yi menjadi lebih suram dan ada sedikit rasa tidak percaya di matanya. Ekspresi Wang Lin sedikit rumit saat dia melihat Wu Feng dan merenung dalam diam. Jika dia berniat untuk tinggal di klan surgawi untuk waktu yang lama, maka janji Wu Feng adalah pilihan terbaiknya. Tapi, terima kasih, Empyrean Agung Wu Feng, atas perhatianmu, biarkan aku mempertimbangkannya. Wang Lin menghela nafas dan menggenggam tangannya pada Wu Feng. Tidak masalah. Grand Empyrean Jiudi adalah yang terkuat di antara kita. Dia mungkin memberimu kondisi yang lebih baik. Wu Feng menghela nafas sambil menatap Wang Lin dan tersenyum. Dia ada di sini.
Saat Wu Feng berbicara, riak cahaya muncul di langit dan dua sosok keluar. Itu adalah Empyrean Exalt Haizi dan gurunya, Wang Lin. Suara Empyrean Exalt Haizi dipenuhi dengan kegembiraan. Dia melangkah maju dan tiba di samping Wang Lin. Kamu menghilang begitu lama, dan saat kamu muncul, kamu pergi ke pengadilan Empyrean. Kamu benar-benar melewati istana ke-17. Empyrean Exalt, hanya beruntung. Empyrean Exalt Haizi sangat dekat dengan Wang Lin, jadi aromanya melayang. Wang Lin tidak mundur tetapi tetap berdiri. Dia masih ingat kata-katanya ketika semua orang menentangnya. Empyrean Exalt Haizi memandang Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Oke, jangan bicarakan hal ini. Apakah Anda ingat ketika saya bercerita tentang Gunung Kaisar? Mari kita melihat dedaunan musim gugur bersama-sama, oke?" Wang Lin sedikit ragu-ragu dan menghela nafas saat dia melihat kecantikan mutlak di hadapannya. "Saya akan pergi. Tidak sekarang." Empyrean Exalt Haizi menggigit bibir bawahnya. Wang Lin diam-diam merenung. Dengan pengalaman dan usianya, bagaimana mungkin dia tidak memahami arti kata-katanya? Meskipun wanita cantik ini belum memiliki perasaan padanya, dia sudah memiliki kesan yang baik terhadapnya. Kesan baik ini mungkin bisa berubah menjadi semacam perasaan. Namun, Wang Lin tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Dia tidak ingin dia menjadi seperti wanita di dunia gua yang akhirnya menjadi tidak bahagia. Keheningan Wang Lin menyebabkan Empyrean Exalt Haizi menghela nafas di dalam hatinya juga, tapi dia tersenyum. Dia mengangkat tangan kanannya dan menepuk punggung Wang Lin. "Kamu? Aku hanya ingin mengundangmu ke Gunung Kaisar dan memperkenalkanmu kepada beberapa wanita." Kalau tidak mau pergi, lupakan saja. Aku akan mencari orang lain." Wang Lin tersenyum pahit. "Haizi, jangan main-main." Di langit, Grand Empyrean Jiu Di masih terlihat sama, tapi ekspresinya serius. Namun, tidak ada keagungan seorang Grand Empyrean yang terpancar darinya, jadi meskipun dia serius, dia tetap terlihat biasa saja. "Wang Lin, orang tua ini akan menerimamu sebagai murid. Apa kamu setuju?" Grand Empyrean Jiudi adalah seseorang yang berasal dari zaman yang sama dengan Kaisar Langit. Jika Anda setuju, orang tua ini dapat berjanji kepada Anda bahwa setelah alam dewa abadi terbuka, saya dapat membantu mengirim Anda masuk. Dan bantu kamu menjadi Grand Empyrean. Ini adalah komitmen yang hanya berani dilakukan oleh para Grand Empyrean karena hanya para Grand Empyrean yang mengetahui harganya. Ini adalah apa yang dia katakan kepada Ascendan Empyrean Mingdao, namun dalam kondisi Kaisar Langit yang tidak diketahui, dia tidak memilih Jiudi. "Dengan bantuanku, ketika alam dewa abadi terbuka, peluangmu untuk menjadi Grand Empyrean akan meningkat sebesar 30%. Dan jika Anda adalah murid saya, bahkan Kaisar Langit pun tidak akan berani bertindak melawan Anda. Tidak peduli dendam apa yang ada di antara kalian berdua, dengan aku di sini, aku dapat membantu." Menyelesaikannya sepenuhnya. Di antara para Grand Empyrean, selain Donglin yang sudah mati, hanya Gemini yang bisa dibandingkan dengan lelaki tua ini. Namun, setelah reinkarnasi terakhirnya, Gemini mengalami kecelakaan dan jiwanya kembali ke tahap awal. Dia sangat lemah. "Orang tua ini adalah pilihan terbaikmu," kata Grand Empyrean Jiu Di perlahan. Wang Lin memandang Dao Yi, Wu Feng, dan Jiu Di. Ketiganya sempat memberikan syarat berbeda. Harta Dao Yi, kesetaraan Wu Feng, dan janji Jiu Di. Jika dia berniat untuk tinggal di klan surgawi untuk waktu yang lama, maka Jiu Di akan menjadi yang paling aman, dan bahkan memilih Wu Feng berarti dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Hanya Dao Yi yang tidak akan dipilih dengan santai oleh Wang Lin.
Bagaimanapun, dia tahu bahwa gurunya dan Daoyi pernah bertarung sebelumnya, dan penguasa surgawi 7 warna telah memperoleh manik penentang surga selama pertempuran mereka. Tapi Daoyi juga seseorang yang bisa dipilih oleh Wang Lin dan tidak merasa bersalah. Harta karunnya adalah hal-hal yang diinginkan Wang Lin, tetapi jika Kaisar Langit benar-benar bertindak, Wang Lin tidak yakin apakah orang ini akan membantu. Jiudi adalah yang terkuat di antara para Grand Empyrean, aku harus berhati-hati di tempatnya, tapi dia juga berada di benua tengah, jadi dia akan sangat membantu dalam perjalananku ke kota kekaisaran. Wang Lin merenung. Dia menggenggam tangannya pada Jiudi dan hendak berbicara. Namun, pada saat ini, Jiudi tiba-tiba mengangkat kepalanya. Setelah itu, Wu Feng dan Daoyi juga melihat dengan ekspresi serius. Tak lama kemudian, 3 sinar cahaya mendekat. Wang Lin kecil, itu benar-benar kamu. Semburan tawa ceria terdengar dari langit. 3 lampu ditutup, itu adalah Grand Empyrean Gemini dan Empyrean Exalt Guya. Saat tawa bergema, gadis kecil bernama Wawa muncul di samping Wang Lin. Dia menepuk tangannya dan mengelilingi Wang Lin sekali. Wang Lin kecil, apakah kamu masih mengingatku? Wang Lin kecil, apakah kamu ingat dia? Gadis kecil bernama Han Han berdiri di samping gadis bernama Wawa. Dia mengangkat seorang kultivator yang menutupi wajahnya dengan tangannya dan melemparkannya ke samping. Wang Lin memandang kultivator yang terlempar ke samping dan menggerakkan tangannya untuk memperlihatkan wajah pahit. Keserakahan. Rekan penggarap Wang, sudah lama tidak bertemu. Saat keserakahan berbicara, air mata tampak mengalir di matanya. Oke, botak, pria bertopeng palsu, dan dasar orang tua busuk, kalian semua boleh pergi. Wang Lin kecil ini milik kita. Gadis bernama Wawa itu meletakkan tangan kirinya di pinggang dan tangan kanannya terangkat. Dia bertindak seolah-olah dia sangat tua dan bijaksana saat dia menunjuk. Ya, dia milik kita. Jika ada di antara kalian yang berani tidak patuh, maka aku akan memukulmu. Gadis kecil bernama Han Han mengangkat tangannya seolah hendak memukul seseorang. Perubahan mendadak ini mengejutkan Wang Lin. Empyrean Exalt Guya mundur beberapa langkah sambil tersenyum pahit. Dengan tingkat kultivasinya, dia tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dan hanya bisa menyaksikan kedua leluhur kecil itu menghadapinya. Bab 1968. Palsu. Menghadapi kedua gadis kecil itu, Daoyi segera mengerutkan kening dan ekspresi Wu Feng menjadi serius. Dia mengerti arti kata-kata mereka. Tampaknya mereka telah mengenal Wang Lin selama beberapa waktu dan bahkan membawa seorang kultivator yang akrab dengan Wang Lin. Jiudi tersenyum pahit sambil menatap kedua gadis kecil itu. Dia memutuskan untuk mengabaikannya dan berbicara dengan Wang Lin. Wang Lin, beritahu orang tua ini pilihanmu. Pak tua busuk, kamu berani tidak patuh. Orang tua busuk, aku ingat kamu. Anda tidak bisa mengalahkan kami. Mata kedua gadis kecil itu melebar setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Grand Empyrean Jiudi. Gemini, setelah reinkarnasimu, jiwamu terbelah, bagaimana kepribadianmu masih seperti ini? Orang ini telah melewati istana ke-17 dan sekarang kita semua ada di sini, jadi kita semua akan mengatakan kondisi kita satu persatu untuk dia putuskan. Kamu, Jiudi mengerutkan kening, tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, kedua gadis kecil itu melompat ke depan. Han, ayo kita serang mereka, kata gadis kecil bernama Wawa dengan marah. Kedua sosok mereka di langit tampak tumpang tindih dan aura mengejutkan meletus. Kedua gadis kecil itu mengangkat tangan dan membentuk lingkaran dengan tubuh mereka.
Cahaya keemasan datang dari lingkaran seolah-olah itu telah menjadi matahari keemasan. Cahaya dari matahari menggantikan semua cahaya di dunia dan menyelimuti keempat Grand Empyrean. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas ke dalam. Suara gemuruh datang dari cahaya. Grand Empyrean Daoyi adalah orang pertama yang tersingkir. Wajahnya dipenuhi amarah, tapi dia tidak berbalik. Sebaliknya, dia terbang ke kejauhan. Yang kedua terbang adalah Grand Empyrean Wu Feng. Dia tersenyum pahit saat dia mundur dari cahaya kemasan. Dia menghela nafas dan menghilang tanpa jejak. Jelas dua anak nakal, untuk benar-benar menggunakan kekuatan 9 matahari di benua astral abadi, ini akan menjadi pertarungan sesungguhnya. Yang ketiga terbang adalah Grand Empyrean Jiudi. Dia mengerutkan kening saat meninggalkan cahaya kemasan. Dia melambaikan lengan bajunya dan semua cahaya kemasan menghilang. Wang Lin, orang tua ini akan menunggu balasanmu di Gunung Kaisar. Grand Empyrean Jiudi merasa agak tidak berdaya. Tangan kanannya meraih kekosongan dan dia menghilang bersama Empyrean Exalt Haisi. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ketiga Grand Empyrean terpaksa mundur dari tindakan gila Gemini. Cahaya keemasan menghilang dan kedua gadis kecil itu melayang dengan bangga di langit. Huff, Guya kecil, lihat seberapa kuat kita. Mereka bertiga takut menggunakan kekuatan 9 matahari, tapi kami tidak takut. Saya tahu, mereka bahkan tidak berani melawan. Kami membuat mereka takut. Guya segera berjalan dan mulai memuji mereka. Grand Empyrean Gemini sangat kuat. Guya mengagumi, dia sebenarnya tidak banyak bicara. Dia akhirnya mengerti apa yang ada dalam pikiran kedua leluhur kecil itu ketika memberitahunya bahwa mereka punya metode ketika dia khawatir tentang merekrut Wang Lin. Sekarang dia tahu bahwa metodenya sama dengan melontarkan serangan dan menakut-nakuti semua orang. Saat berbicara, Guya memandang Wang Lin dengan malu dan menggenggam tangannya. Guya menyapa Empyrean Ascendan berambut putih. Masalah ini, saya tidak berdaya dalam masalah ini. Senior sangat terkenal dan Anda punya banyak pilihan, tetapi Grand Empyrean Gemini murni dan baik hati seperti anak kecil. Jika senior bersedia mengikuti, mereka pasti akan bermurah hati kepada senior. Kami akan berusaha memenuhi segala persyaratan yang dimiliki senior dengan kemampuan terbaik kami. Guya membungkuk dalam-dalam dan tidak bangun. Wang Lin diam-diam merenung dan melihat keserakahan yang berwajah pahit. Guya kecil, kenapa kamu banyak bicara? Wang Lin kecil, sekarang tidak ada Grand Empyrean lain di sini. Kami bertanya kepadamu, kamu akan datang atau tidak? Gadis kecil bernama Han Han cemberut dan menatap Wang Lin. Hal ini membuat gadis kecil ini terlihat sangat manis. Saat Wang Lin memperhatikan, dia memikirkan tentang bagaimana penampilan Zhou Ru ketika dia masih kecil. Wang Lin kecil, aku menyelamatkanmu. Apakah kamu ingat? Apakah kamu ingat? Huff, jika kamu tidak berterima kasih, aku akan memukulmu. Di sampingnya, mata Wawa terbuka lebar dan dia tampak seperti sedang marah. Wang Lin tersenyum pahit. Di depannya, ekspresi Guya mengandung rasa malu. Dia tahu bahwa tidak ada Ascendan Empyrean yang akan direkrut dengan nada seperti ini, terutama orang seperti Wang Lin. Yang mana di antara para Grand Empyrean itu yang tidak menawarkan banyak manfaat. Ini, Wang Senior, Guya hendak berbicara untuk meredakan situasi. Pada saat ini, gadis kecil bernama Han Han mendengus dan melayang ke arah Wang Lin. Namun, dia terlalu kecil, jadi dia harus melihat ke arah Wang Lin. Merasa ada yang tidak beres, dia segera terbang sehingga dia lebih tinggi kepalanya darinya.
Dia tampak bangga ketika mata polosnya berkedip dan dia mulai mengancam Wang Lin. Wang Lin kecil, jika kamu tidak setuju, maka aku akan memukulmu. Aku akan membuat ayahku memukulmu. Guya berkata bahwa ayahku sangat kuat. Leluhur langit atau leluhur purba apa? Tulis saja nilai, kematian, dan mereka semua mati. Wang Lin terkejut. Palsu? Palsu. Tubuh Guya bergetar dan berpikir, ah, leluhur kecil, kamu tidak bisa menceritakan hal ini padanya. Dia tidak peduli tentang hal lain dan dengan cepat mengirim pesan ke Wang Lin. Kedua anak kecil ini, yang dibicarakan oleh Grand Empyrean Gemini adalah ayah fana mereka setelah mereka bereinkarnasi. Mereka kehilangan sebagian ingatannya setelah reinkarnasi, dan saya takut mereka akan sedih, jadi saya secara acak mengatakan beberapa hal kepada mereka. Senior, tolong jangan pedulikan mereka, aduh. Gu kecil ya, pesan perasaan ilahi apa yang kamu kirimkan? Biarkan aku mendengarkan. Wawa tiba-tiba memandang Guya dengan penuh minat dan ingin mendengarkan. Namun, Guya sangat cepat dan selalu waspada. Gu kecil ya, kamu tidak patuh dan tidak membiarkan aku mendengarkan. Ayahku juga sangat kuat, aku akan membuat ayahku memukulmu. Wawa mengungkapkan ekspresi bangga dan menepuk kepala Guya. Wang Lin mengungkapkan senyuman pahit saat dia melihat kedua gadis kecil itu dan menghela nafas. Dia tiba-tiba merasa bahwa dibandingkan dengan para Grand Empyrean lainnya, kedua gadis kecil inilah yang memberinya perasaan ramah. Khususnya, mata Wang Lin berbinar ketika dia melihat keserakahan. Saya memang mengabaikan masalah sebelumnya. Bahkan dengan kekuatan guru Xuan Luo, dia tidak bisa mengeluarkan orang dari dunia gua, dia hanya bisa melindungi mereka saat mereka bereinkarnasi. Bahkan bagi saya, guru harus membayar harga tertentu untuk membantu saya pergi. Tetapi tingkat budidaya keserakahan tidak tinggi dan dia dengan mudah dibawa keluar dari dunia gua oleh Grand Empyrean Gemini. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tatapannya menyapu dua gadis kecil di depannya. Khususnya, gadis kecil bernama Han Han. Ekspresi bangganya sangat lucu. Bahkan setelah mengalami kecelakaan dalam reinkarnasi, Grand Empyrean Gemini masih memiliki kekuatan seperti itu. Jika mereka tidak mengalami kecelakaan itu, maka mereka akan menjadi Grand Empyrean terkuat di klan surgawi. Aku bertanya-tanya bagaimana dia dibandingkan dengan Grand Empyrean Donglin. Yang paling penting, aku mengabaikan fakta bahwa di Sekte Purple yang Grand Empyrean Gemini, ada tempat yang terhubung dengan dunia gua. Hei, Wang Lin kecil, kamu perlu untuk berbicara. Jika kamu tidak berbicara, maka aku benar-benar akan membuat ayahku memukulmu. Han Han memandang Wang Lin dengan marah. Wang Lin tersenyum pahit lagi dan mengangguk sementara Guya merasa malu. Oke, saya bersedia mengikuti Grand Empyrean Gemini. Jawaban Wang Lin langsung membuat Han Han bertepuk tangan, dan dia terlihat semakin bangga. Itu benar, kamu seharusnya mengatakan itu sebelumnya. Lupakan saja, aku tidak akan membiarkan ayahku memukulmu. Wawa yang berada di samping juga sangat senang. Sekarang tidak ada lagi yang tersisa, dia menarik Han Han ke keserakahan, yang dipenuhi rasa takut. Serigala kecil, penampilanmu hari ini tidak bagus, tapi aku bisa memberimu beberapa bunga merah kecil. Han Han, berapa banyak bunga merah kecil yang harus kita berikan padanya? Beri dia 5. Bagaimana menurutmu, Wawa? Ayo lakukan 6. Saya pikir 6 lebih mudah untuk dihitung. Anda mendapat 3 dan saya mendapat 3. Guya mengabaikan kedua leluhur yang menyalahgunakan keserakahan dan suara yang dia buat. Dia menatap Wang Lin dan tidak percaya Wang Lin setuju begitu saja. Meskipun dia datang terlambat,
dia dapat membayangkan bahwa tawaran yang diberikan oleh Dao Yi, Wu Feng, dan Jiu di semuanya luar biasa dan dapat menggoda kultivator manapun. Senior, kamu, Guya tiba-tiba merasa seperti sedang bermimpi. Wang Lin memandangi dua gadis kecil yang bermain di kejauhan, menepuk-nepuk kepala keserakahan. Lalu dia menoleh ke Guya dan berkata, namun, saya punya permintaan. Saya tidak bisa bertahan lama dengan Grand Empyrean Gemini. Saya akan melakukan perjalanan ke benua tengah, lalu saya akan berkultivasi dengan pintu tertutup dan mengabaikan dunia luar. Saat aku pergi, kamu tidak bisa menghentikanku, dan jika seorang Grand Empyrean bertindak melawanku saat aku berada di benua tengah, kamu perlu membantuku. Mungkin saya hanya akan berada di bawah Grand Empyrean Gemini selama beberapa tahun. Jika Anda setuju, saya setuju. Jadi seperti ini, Guya menundukkan kepalanya untuk merenung. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya dan matanya dipenuhi tekad. Ya, saya bisa mewakili Grand Empyrean Gemini dan menjanjikan ini kepada Anda. Namun, saya harap bahkan jika Anda berkultivasi dengan pintu tertutup, tidak peduli berapa lama Anda, tanpa menunggu dia selesai berbicara, Wang Lin mengerti apa yang dia maksud. Di antara 5 Grand Empyrean Surgawi, saya tidak akan mengikuti yang lain dalam hidup saya. Di klan Surgawi, saya hanya akan mengikuti Grand Empyrean Gemini. Wang Lin secara pribadi membuat janji. Bagus. Wajah Guya dipenuhi kegembiraan dan dia menarik napas dalam-dalam. Menurutnya, ini sangat bagus. Bahkan jika itu hanya sekedar pengikut dalam nama, itu lebih baik daripada tidak mendapatkan siapapun. Lagi pula, seseorang yang merupakan Ascendan Empyrean nomor 1 dan nomor 1 di bawah Grand Empyreans akan sulit dipertahankan setiap saat. Senior, mari kita kembali ke Sekte Purple Yang. Kapanpun senior ingin pergi, Anda dapat pergi sesuka Anda. Senior bisa pergi kemana saja di Sekte Yang Ungu, termasuk tempat budidaya pintu tertutup yang digunakan Grand Empyrean Gemini sebelum kecelakaannya. Guya menggenggam tangannya dan sangat hormat. Ayo pergi, Wang Lin melihat kembali ke arah Sekte Donglin. Seolah-olah dia sedang mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki tua kesepian di sana. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.